Yang berlaku kepada Al-Ghamidiyah dan Al-Ma'iz, dia itu datang, diriwayatkan 2 orang wanita. Kejadiannya cuma sekali. Yang satu riwayatnya bilangnya Ma'iz, yang satu bilangnya siapa? Ghamidiyah. Dia datang, ya Rasulullah, rajam aku. Loh, kok ada orang minta dirajam? Kenapa? Aku berzina ya Rasulullah. Kamu hamil? Aku hamil ya Rasulullah. Kan masih awal, gak kelihatan. Kamu hamil dari mana? Dari suami? Bukan ya Rasulullah, aku hamil dari zina yang haram. Apakah Nabi langsung rajam? Enggak. Pulang. Sampai engkau lahirkan anak. Tuh. Coba dari mulai dia kagak haid, hamil, sampai ngelahirin berapa bulan? 9 bulan Nabi nunggu. Habis ngelahirin, ya Rasulullah, rajam aku pengen mensucikan diriku dari zina yang haram itu. Nabi bilang, udah nyusuin belum? Belum ya Rasulullah. Susuin 2 tahun. Berarti 2 tahun plus 9 bulan. Nunggu supaya dirajam. Lama. Ya, akhirnya setelah 2 tahun, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, baru dihukum rajam. Jadi menghalalkan darah. Rajam itu tubuhnya dipendem di pasir, sisain kepala. Kepalanya itu ditimpukin batu 1 kampung sampai mati. Itu hukum Islam. Apakah kejam? Yang terjadi cuma satu. Kalau kita berzina tanpa ada bukti, gitu ya. Kalau ini kan dia mengaku. Karena mengaku, akhirnya Nabi karena dia mengaku dia wah cuma saya bersalah. Ya karena dia cuma satu-satunya bersalah, maka dijadikan 4 orang syahadat. Nah zaman sekarang orang berzina, kalau kita nggak punya bukti jangan disebarin. Jangan disebarin. Kalau nggak disebarin, maksudnya namanya zina ibu, dirajam itu harus dilihat dengan mata kepala. Ya 4 orang ngelihat buka baju berduaan, ya kemudian pokoknya sulit. Ya. CCTV apa bisa? Nggak bisa. Karena CCTV banyak bisa kan ada ini ya, ada saksi ya. Saksi. Nah, Dalam aturannya ada saksi, 4 orang saksi. Ya. Nah, 4 orang saksi itu ngelihat dengan mata. Misalnya ngelihat dari lubang begitu, gitu ya. Yang ngelihat CCTV nggak dianggap. Karena kenapa? Ini kaitan masalah jiwa. Ya. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya rajam. Orang yang belum nikah kemudian berzina, maka dicambuk 100 kali. Nabi lebih memilih kalau engkau tidak bisa ngelihat dengan mata telanjang, tutup aib orang. Biar aibmu ditutup oleh Allah nanti di akhirat. Bukan kita melindungi orang yang berzina, tidak. Maksudnya kalau kita nggak punya bukti ya jangan. Cukup kita bilangin ke dia secara personal, jangan diulang. Itu dosa besar. Biar nanti di akhirat Allah yang akan. Ibu tahu ganjaran orang berzina di akhirat, Bu? Nabi yang lihat. Nih. Ketika Nabi naik ke atas langit, di hadapan Nabi itu ada bukan tungku ya, yang drum, tahu drum Ibu ya? Drum itu berputar besar, gitu ya, isinya laki-laki dan perempuan tanpa busana. Di seluruh drum itu adalah api membara. Jadi itu diputar, orang itu lari-lari sambil angus kakinya itu sampai ke atas. Terus mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Ketika dibilang, Jibril itu siapa? Itu gambaran umatmu yang suka berzina. Jadi di sekeliling itu nggak pakai baju, tapi dibakar gitu. Saya masuk tungku aja ngelihat tungku pembuatan roti puyeng, panas gitu. Nah itu makanya kenapa Al-Ma'iz minta didahului azabnya di dunia yang tadi itu dirajam. Ya, kata Nabi, ini wanita, ya, dia telah bertobat dengan diberikan hukuman di dunianya seperti itu, ditimpuk palanya hidup-hidup sampai mati dan berdarah. Batu yang ditimpuk tuh sudah gini. Ini kan pala. Sampai oninya tuh pecah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim sampai seperti itu. Kejadian cuma 1. Terus orang yang melakukan berarti nggak dosa ya? Kagak, karena memang hukuman.
Nabi sebagai hakim timpuk. Itu baru sekecil, belum ada apa-apanya hukum di akhirat itu. Ya. Jadi dia pengen DP gitu loh, DP azabku tuh zina itu bagaimana? Dan dia udah bertaubat gitu. Tinggal nanti di akhirat itu terserah Allah. Gitu. Apakah ada azabnya? Itu terserah Allah. Gitu ya. Makanya Nabi mengajarkan kalau memang engkau misalnya ngelihat ada orang dua pasang belum nikah gitu ya, kemudian masuk berdua-duaan, cukup dikasih warning aja gitu. Jangan kemudian dilaporin begini lah, ente saksinya mana, kan susah.